bioplastik atau plastik yang dapat terurai secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk membuat penelitian ini. Buah naga merupakan kelompok tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki 2 buah. Ada 4 jenis tumbuhan buah naga. Curtis menjelaskan bahwa bioplastik dapat dibuat dalam kelompok hidrokoloid yang terdiri dari protein atau polisakarida atau yang biasa kita kenal dengan pati, lipid yang terdiri dari asam lemak, dan komposit yang terdiri dari campuran hidrokoloid dan lipid. Menurut Hodge, uap buah naga juga mengandung polisakarida, antara lain asemanan, isomanan, dan galakstan, di mana asemanan merupakan polisakarida terbesar, yaitu sebesar 60%. Menurut Femenia, kandungan karbohidrat atau polisakarida pada batang buah naga merupakan komponen terbesar setelah air, sehingga akan lebih mudah diaplikasikan bahan pembuatan bioplastik. Oleh karena itu, kami menggunakan bahan utama ekstrak batang pohon buah naga. Plasticizer yang biasa ditambahkan dalam bioplastik adalah gliserol, propin glikol, polipropin glikol, sorbitol, dan sukrosa. Kami menggunakan plasticizer dari lem kayu. Selanjutnya, Kak. Alat-alat yang kami gunakan untuk membuat bioplastik adalah pisau, blender, dan pemanas listrik. Dan bahan-bahan yang kami gunakan adalah batang pohon buah naga yang terdapat dari Desa Salabarang, Kecamatan Carita, dan Kabupaten Pandeglang. Dan selanjutnya bahan yang kami gunakan adalah lem kayu sebagai perekat. Okay, procedure of the research. But before that, I will show you the stem of the dragon fruit. This is the stem of the dragon fruit. Okay, next slide, Kak. Okay, ladies and gentlemen, let's move on to procedure of the research. First is blending. In this process, we cut the dragon fruit stem and we blend it, and the last we filter it. Next. And the second process is putting the pulp into the chemical glass. We have pulp sample. All sample added by blood glue. The difference is only amount of it. Next. And the third is heating on the hot plate. Next. And the last is molding and sunbathing. We sunbath it for 1 day until 2 days, depending on the weather. Next. This is the dry bioplastic. We have a sample. Like this. Okay. Like this. This is a bioplastic what we mix. Okay, next. Pengujian bioplastik. Pengukuran ketebalan bioplastik menggunakan mikroskop skop. Berikut adalah gambar menggunakan mikroskop skop. Kami menggunakan sampel 2 untuk diuji. Panjang awal sebesar 5,0 cm dan panjang akhir sebesar 6,80 cm, sehingga terdapat penambahan sebesar 1,80 cm. Next, Kak. Hasil pengukuran mekanik menggunakan mikrometer. Sampel bioplastik nomor 3 memiliki elastis paling tinggi. Panjang awal sebesar 5,0 cm dan panjang akhir sebesar 8,20 cm. Sehingga terdapat penambahan panjang selisih 3,20 cm. Maka nilai elastisnya 64%. Dibandingkan sampel nomor 1, 2, 4, dan 5, nilai elastisnya berturut-turut adalah 12%, 36%, 20%, dan 34%. Oke,
Okay, next, Kak. Based on the research, we know that the best bioplastic was sold on the sample plastic number 3 and number 2, which is the number 3 added by 30 gram, number 2 added by 20 gram Morgu. This is the graphic of the elasticity of bioplastic. But if you look again on the graphic, we know that the best one is number 3. Next, Kak. This is the test of the bioplastic strength in the water. In this picture, you know that the best one is also number 3 because it has good strength on the water. Next. Next. Okay, ladies and gentlemen, the conclusion is we can use the extract of the dragon fruit stem to make a bioplastic that is the environmental friendly plastic, and hopefully it can be our solution to decrease the garbage problems. Okay, ladies and gentlemen, that's all our presentations. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya dari SMA Negeri 1 Pandeglang ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama mungkin akan disampaikan oleh Kak Oka Gunawan SP. Kepada Kak Oka dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini dari SMA Negeri 15 ya, Pandeglang. Iya, Kak. Ya, alhamdulillah ya, bisa sampai nasional ya, Pandeglang. Yang katanya pelosok kata orang ya. Tapi alhamdulillah teman-teman punya inovasi yang bagus yang nantinya bisa bermanfaat. Ya, terkait saya lihat di karya tulis ilmiah teman-teman di hasil uji sifat mekanik ya, itu terdapat rata-rata ketebalan. Itu rata-ratanya teman-teman dapat dari mana? Rata-rata ketebalan dari nomor 1 sampai 5. Kita mengujinya sendiri menggunakan micrometer screw. Dan untuk keelastisannya, kita menggunakan jangka sorong. Seperti ini. Oh, jadi kalau misalkan dikasih 10 gram, nanti tebalnya 0,16 gitu? Iya, seperti itu. Karena kami punya alatnya, jadi setelah kami membuat bioplastik, kami potong untuk mengambil sampel, setelah itu kami ukur, seperti itu, Kak. Tapi kesimpulannya itu di berat lem 30 gram ya? Bukan maksudnya. Yang paling elastis gitu maksudnya? Iya. Dari sekian, dari 5 yang diuji beratnya? Iya, Kak. 30. Kalau menurut teori bagaimana teman-teman sinkronnya? Maksudnya dengan berat lem kayu 30 gram menghasilkan elastisitas 64%. Jadi seperti ini, kami menggunakan 250 gram ekstrak batang pohon buah naga. Setelah itu kami menggunakan air 150 ml dan menggunakan lem kayu sebanyak 30 gram. Di sini pasti teman-teman pada bingung, kenapa sih yang sampel bagus malah terdapat di tengah-tengah? Iya, betul. Gitu. Jadi lem yang cenderung banyak akan lebih mengikat hidrogen pada air. Jadi si bioplastik ini akan cenderung keras dan tidak elastis, seperti itu, Pak. Sedangkan jika lemnya terlalu sedikit, keelastisannya akan sangat kecil hingga membuat plastik mudah sobek. Jadi kami meneliti terus sampai akhirnya kami menemukan formula yang sangat pas seperti itu, Kak. Oh, yang paling pas berarti yang 30 gram ya lemnya ya. Satu lagi, apa sih keunggulan teman-teman dari plastik dari ekstrak ini ya, buah naga ya, ekstrak buah naga dibandingkan dengan plastik organik lainnya? Saya lihat kan kalau organik lainnya ada yang dari singkong gitu kan, bahkan ada yang kulit naga juga ada, sempat diberitakan. Itu kenapa teman-teman, apa keunggulannya sih menurut teman-teman dari ekstrak batang buah naga? Baik, Kak, izin menjawab.
Jadi memang sudah ada penelitian dari kulit singkong dan kulit udang, tapi penelitian itu memiliki kelemahan, di mana sangat disayangkan jika kulit udang atau kulit singkong hanya dijadikan bioplastik dan lebih baik dijadikan pakan ternak, kata penelitinya. Sedangkan penelitian kami menggunakan ekstrak batang pohon buah naga, di mana ekstrak batang pohon buah naga yang sudah tua mengandung banyak lendir sehingga dibuang begitu saja. Dan di daerah kami sangat banyak. Maka dari itu, kami ingin sekali memanfaatkannya menjadi sesuatu yang lebih berguna, seperti bioplastik ini. Oke. Ke depan mau dibuat plastik beneran nggak nih? Atau sekedar ini aja, penelitian? Tentu setelah ini kami akan mengembangkannya. Oke. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih Kak Oka atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Imas Eva Wijayanti MSI. Kepada Ibu Imas dipersilahkan. Oke, thank you. Terima kasih kepada moderator ya. Oke, I wanna ask you, Destira, Yes. and your friend, who? How do you explain to others that your product makes the problem statement? Because in conclusion, I read this problem statement is not answer. Okay. Like this, Miss. You know that in this matter, plastic is the more something is important, like for packaging like that, and then plastic can cause disease problem. We have known that. People have known that, I think, and then that's why bioplastic is really important. Okay, now I see in your conclusion is not your explain this hanya disampaikan bahwa ekstrak bahan pohon naga hanya dijadikan sebagai bahan pembuatan plastik, sementara tidak dikatakan bahwa di situ kepada air, proses kepada air atau perlakuan terhadap air seperti apa, itu tidak ada penjelasannya. Ya, Oke. Menjawab. Ya, silakan. Jadi tadi kami menguji the strength on the water. We have 5 samples like that. Itu kita sudah menguji tulis. Jadi ada 5 sampel dan sampel yang baik itu nomor 3 yang mempunyai ketahanan terhadap air. Tetapi bioplastik ini sangat mudah terurai. Terbukti dari seperti ini. Kami meneliti ini dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Nah ini bioplastik yang sudah kami diamkan beberapa hari dan ini sangat mudah terurai. Yes, ya, Anda menjelaskan di presentasi seperti itu, tetapi in conclusion, di kesimpulan karya tulis, jadi saya lebih menekankan kepada karya tulis. Di karya tulis, Anda tidak menjelaskan itu. So, next, if you write the karya tulis ya, di karya tulis, mohon dijelaskan juga jawabannya ya. Di rumusan masalah itu kan kalian menuliskan how is the effect operation in the addition of wood and the bioplastik ya. Bagaimana kondisinya penggunaannya itu di lingkungan. Kemudian yang kedua, how is the water resistance in bioplastic ya. Tapi but in your conclusion itu tidak disampaikan. Okay. Kemudian next, number 3, and the second answer, the second ask from me, how efficient is your product when used as a material for making bioplastic, eco-friendly plastic? Oke, jadi dalam
Ekstrak batang pohon buah naga ini mengandung polisakarida yang biasa digunakan untuk membuat bioplastik. Di mana untuk membuat bioplastik itu ada hidrokoloid yang di dalamnya terkandung protein dan polisakarida. Jadi sangat efisien menggunakan ekstrak batang pohon buah naga ini. Bukan hanya sekedar kualitasnya ya, bukan hanya sekedar kualitas. Oke, ini efisien, tetapi kalian kira-kira membandingkan tidak dengan bioplastik lain yang sekarang sudah berkembang, seberapa besar sih, seberapa efisien, seberapa besar keefisienan dari produk yang Anda sampaikan ini gitu, untuk mengurangi penggunaan plastik. Sehingga orang bisa menghitung, oh ya ini memang efisien. Jangan sampai modal atau effort yang dikeluarkan itu lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Sudah menghitung semua? Belum sampai menjawab. Baik, izin menjawab. ya. Jadi kita tahu bahwa ekstrak batang pohon buah naga ini sangat mudah ditemukan dan terjual itu saja. Jadi ini sudah pasti tidak memakan biaya. Kita hanya perlu menggunakan lem kayu saja. Sedangkan campuran lemnya hanya air dan ekstrak batang pohon buah naga ini. Setelah itu hanya dijemur seperti itu. Oke, thank you. Oke, thank you. Enough for me. Ya, terima kasih kepada Ibu Emas. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Indah Langitasari, SPD MSI, kepada Ibu Indah. Kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Destina ya. Iya. Destina dan kawan-kawan. Oke, dasar Anda, kenapa sih Anda memilih pohon buah naga ya, pohonnya ya? Kenapa Anda memilih pohon buah naga? Ekstrak batang. Pak izin menjawab. Batangnya kan? Batang buah naga. Izin menjawab. Jadi di daerah kami, di Salabarang Carita itu sangat banyak sekali ekstrak batang pohon buah naga yang sudah tua yang terbuang begitu saja. Kenapa terbuang begitu saja? Di ekstrak batang pohon buah naga yang sudah tua itu mengandung banyak lendir, sehingga hanya dibuang begitu saja. Lalu kami mendaur ulangnya atau membuat bioplastik ini karena di dalam ekstrak batang pohon buah naga itu mengandung polisakarida atau yang biasa dijadikan bahan utama pembuatan bioplastik. Seperti itu. Oke, melanjutkan dari Bu Imas tadi ya. Tadi lihat produknya coba tadi seperti apa yang sudah Anda buat? Satu lembar itu sudah dicoba itu kan artinya kalau mau dibuat plastik gitu ya, sudah dicoba mungkin ditaruh sesuatu gitu, bagaimana kekuatannya? Kami mencobanya dengan keelastisannya menggunakan mikrometerskop. Jadi menggunakan jangka sorong. Jadi nanti kami tarik seberapa kuat kira-kira plastik ini. Seperti itu. Nah, terus berarti kalau seperti itu, terus sudah Anda bandingkan belum dengan plastik yang sintetik? Kira-kira pemakaiannya hanya sekali pakai atau seperti apa? Untuk saat ini sepertinya hanya karena kami akan belum mengembangkan lagi penelitian ini, seperti itu. Oke, sudah mungkin itu aja cukup. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan pertanyaan yang begitu luar biasa sekali. Dan terima kasih juga kepada SMA Negeri 15 Pandeglang. Baik, untuk peserta yang ketiga, yaitu dari SMA Negeri Bali Mandara, yang dengan ketua kelompok yaitu Ni Kadek Ayu Pramita Jayanti. Kepada SMA Negeri Bali Mandara, dipersilahkan. Untuk SMA Negeri Bali Mandara, apakah sudah siap? Izin present sebentar, Kak. Oke.
Mohon maaf Kak, apakah slide-nya sudah terlihat Kak? Mohon maaf Kak, apakah slide dari kami sudah terlihat Kak? Mohon maaf, di saya sendiri belum terlihat. Sudah terlihat. Oh, Di saya sudah. Iya, Baik, kami mohon izin memulai presentasi. silahkan. Step our earth. Step our earth with Pavlogen. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri LKTI Perak 6.0 tahun 2020 serta seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lu Putri Asih dan dua rekan saya di KDI Paramita Jayanti dan Nilu Gede Jara Purnamayanti. Kami merupakan representatif dari SMA Negeri Bali Mandara akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pavlogen, Vaping Block Hexagon Biokomposit hasil ikatan selulosa limbah organik dan styrofoam. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencarnya membangun infrastruktur negara. Pembangunan yang besar dan beragam menyebabkan kebutuhan akan bahan konstruksi semakin meningkat. Salah satu bahan konstruksi yang sering digunakan untuk pembangunan adalah paving block. Namun, penggunaan paving block yang meningkat yang terbuat dari semen, pasir, dan air yang umumnya digunakan pada trotoar jalan dan lain sebagainya memiliki kelemahan yaitu tidak cukup padat sehingga mengakibatkan mudah retak. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah inovasi baru yaitu teknik pembuatan paving block dengan menggunakan teknik biokomposit. Teknik biokomposit merupakan teknik pembuatan paving block yang dimana teknik biokomposit menggunakan dua material pembentuk yaitu matrik dan filler. Matrik yaitu sebagai bahan perekat serta filler sebagai bahan utama. Bahan perekat yang kami gunakan yaitu campuran dari limbah styrofoam dan benzen serta filler yang kami gunakan berupa kandungan selulosa yang dimana kami menggunakan limbah organik sebagai bahan utama. Kami menggunakan limbah organik sebagai bahan utama dikarenakan keberadaannya sangat melimpah serta belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Menyidik dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan Pavlogen, Vaping Block Hexagon Biokomposit hasil ikatan selulosa limbah organik dan styrofoam. Adapun rumusan masalah yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah proses pembuatan dari Pavlogen? 2. Bagaimanakah kualitas dari Pavlogen? 3. Bagaimanakah analisis SWOT dari Pavlogen? Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan rumusan masalah pertama serta mengetahui rumusan masalah kedua dan ketiga. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Bab 2 tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu paving block, teknik biokomposit, limbah organik, styrofoam, dan bensin. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei sampai 3 September yang bertempat di SMA Negeri Bali Mandara, TPA Bengkale, dan Kampus Politeknik Negeri Bali. Subjek dalam penelitian ini meliputi paving block berbahan dasar semen sebagai kontrol dan paving block biokomposit berbahan sampah organik dan campuran styrofoam sebagai eksperimen. Objek dalam penelitian ini meliputi uji daya serap, uji tahan benturan, dan uji kuat tekan dari paving block hexagon biokomposit. Instrumen penelitian meliputi alat dan bahan yaitu sampah organik, styrofoam, bensin, dan lain sebagainya. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi P0 sebagai kontrol, P1, 2, dan 3 sebagai pembandingnya. Indikator dalam penelitian ini meliputi uji daya serap air, uji daya tahan benturan, dan uji kuat tekan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi telaah pustaka, observasi, dan eksperimen. Tahap-tahap penelitian meliputi tahap persiapan, tahap analisis kebutuhan, tahap pembuatan, tahap pengujian, tahap evaluasi, dan tahap produk akhir. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji coba pembuatan lem perekat dengan menggunakan styrofoam dan juga bensin, didapatkan perbandingan yang paling tepat adalah perbandingan 1:3 dengan semua bahan habis bereaksi dan tekstur yang tepat.
Selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba pembuatan stempel popping block biokomposit, didapatkan perbandingan yang paling tepat adalah perbandingan 1:1 dengan tekstur yang kuat, kualitas yang kuat, dan rapatan yang tinggi. Berikut ini merupakan dokumentasi terkait proses pembuatan dan pengujian popping block biokomposit. Pembahasan yang pertama yaitu terkait proses pembuatan dari popping block biokomposit yang melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap pengujian. Berikut ini merupakan video terkait proses pembuatan dan pengujian popping block biokomposit. Pembahasan yang kedua yaitu kualitas dari, mohon maaf Dewan Juri karena videonya tidak bisa diputar. Pembahasan yang kedua yaitu kualitas dari popping block biokomposit. Berdasarkan uji daya air yang dilakukan dengan cara merendam popping block dan menghitung berat popping block sebelum dan sesudah perendaman dan dimasukkan ke dalam rumus daya air, didapatkan bahwa popping block biokomposit memiliki daya air yang lebih rendah dibandingkan dengan popping block biasa, yaitu sebesar 5,40%, yang termasuk ke dalam kualitas tingkat mutu 1. Selanjutnya, berdasarkan uji tahan benturan yang dilakukan dengan cara menjatuhkan popping block dari ketinggian 8 meter, didapatkan bahwa popping block biokomposit memiliki beban bentur yang lebih besar dibandingkan dengan popping block biasa. Selanjutnya, berdasarkan uji daya tekan yang dilakukan dengan cara di kampus Politeknik Negeri Bali, didapatkan bahwa popping block biokomposit memiliki beban bentur yang lebih besar dibandingkan dengan popping block biasa, yaitu sebesar 320,9 kg per cm per detik. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis SWOT dari popping block biokomposit. Yang pertama, strength ataupun kekuatan. Popping block biokomposit memiliki sifat yang ramah lingkungan. Yang kedua, popping block memiliki sifat yang ringan dan tidak mudah pecah. Yang ketiga, daya tahan bentur dan kuat tekan lebih besar dan bisa menjadi tahan lama. Yang keempat, memiliki daya air yang lebih rendah dibandingkan dengan popping block biasa. Weakness ataupun kelemahan. Popping block biokomposit memiliki waktu yang cukup lama untuk proses pembuatan karena pembuatan yang manual. Yang kedua, proses penjumuran yang memerlukan waktu yang cukup lama. Opportunity ataupun peluang. 5. Sampah opportunity ataupun peluang. Melimpahnya sampah organik di masyarakat sangat berguna untuk pembuatan popping block biokomposit. Yang kedua, keberadaan dari styrofoam yang sangat melimpah dan belum termanfaatkan dengan maksimal. Yang ketiga, kebutuhan popping block yang semakin meningkat karena Indonesia merupakan negara pembangunan. Threat ataupun ancaman. Terdapat sampah organik lain yang dapat digunakan sebagai filler. Yang kedua, popping block biokomposit belum memiliki brand di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 5 penutup. Berdasarkan hasil dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Proses pembuatan paplogen terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, yang terdiri dari persiapan alat dan bahan, tahap pembuatan, yang terdiri dari pencetakan dan penjemuran, dan tahap pengujian, yang terdiri dari uji daya serap air, uji tahan benturan, dan uji kuat tekan. Yang kedua, berdasarkan indikator uji daya serap air, uji tahan benturan, dan uji kuat beban, menyatakan bahwa Pavlogen memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan popping block berbahan dasar semen. Ketiga, berdasarkan uji analisis SWOT, menyatakan bahwa Pavlogen merupakan popping block yang ramah lingkungan, ringan, dan tidak mudah pecah, serta memiliki daya serap air yang rendah. Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, dapatkan saran sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dapat mengolah dan mengembangkan menjadi olahan produk lainnya. Yang kedua, masyarakat juga dapat mengembangkan berbagai bahan baku digunakan sebagai filler, seperti sampah organik kering, yaitu jerami, sampah upakara, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Untuk waktu, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada SMA Negeri dari Bali ya. Terima kasih. Keren sekali itu presentasinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Ibu Imas Eva Wijayanti MSI. Pada Ibu Imas, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak MC yang sudah mempersilahkan. Saya apresiasi ya. Ini
presentasinya cepat sekali sampai saya, aduh mana ini ya ketinggalan. Udah cocok jadi penyiar ya. Baik, jauh-jauh dari Bali, mudah-mudahan bisa dapat juara ya. Nah, saya mau bertanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, digunakan tadi saya lihat ada uji kuat. Nah, uji kuat beton ya. Itu menggunakan alat apa ya? Bisakah dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat. Kami melakukan uji beban lentur di kampus Politeknik Negeri Bali, yaitu dengan menggunakan alat uji kuat beban lentur Dewan Juri yang terhormat. Apa? Cepet banget. Apa? Alat uji lentur. Ya, Dewan Juri yang terhormat. Ya, saya lihat di ini ya, sambil lihat presentasinya kalian itu ada alat apa itu namanya? Nama ininya gitu, nama umumnya gitu. Nama umumnya yaitu alat uji kuat lentur Dewan Juri yang terhormat. Uji ya gambar 4.6 ya. Ya, benar. Kemudian uji kuat tekan packing block. Nah, itu kalian dapat dari mana? Berdasarkan uji kuat tekannya, kami melakukan dengan cara menjatuhkan popping block dari ketinggian 8 meter Dewan Juri, dan hasilnya popping block biasa itu pecah, sedangkan popping block kami itu tidak pecah. Enggak, bukan. Ini pakai alat tertentu, ada gambarnya, ada layar apa itu ya? Itu kalian lakukan di mana gitu? Apakah alat pribadi atau pinjam kemana gitu? Untuk beban lenturnya kami melakukan di kampus Politeknik Negeri Bali dengan alat kampus Politeknik Negeri Bali, sedangkan kuat tekannya kami menjatuhkan popping block dari ketinggian 8 meter. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini alatnya itu memang bukan pribadi ya, mohon disampaikan itu alatnya dari mana gitu ya, apakah pinjam atau bagaimana di apa namanya di cara kerjanya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan terakhir ya, 2 pertanyaan saja. Apakah kalian sudah membuat atau mempelajari gitu ya dari produk yang sejenis sebelumnya, ataukah sama sekali belum ada produk sejenis? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kami itu terinspirasi dari penelitiannya Cahayani tahun 2018 terkait pembuatan genteng dengan teknik biokomposit, namun menggunakan matriks yaitu resin dan hardener. Resin hardener ini memiliki harga yang sangat mahal, yaitu 125.000 dan hanya menghasilkan 1 buah genteng. Karena itu kami melakukan literatur dan konsultasi dengan pembina. Kami mendapatkan bahwa matriks itu dapat diganti menggunakan styrofoam dan juga bensin, sehingga dapat menekan biaya produksi. Nah, ya masukan juga. Jadi di di karya tulis kalian di hasil uji atau pokoknya di ini ya di pembahasan itu kalian tidak ada pembahasan perbandingan dengan produk sejenis, sehingga kami hanya melihat ini mah hasil kalian saja gitu ya, sementara tidak ada perbandingan dari produk sejenis, sehingga kami tidak bisa membandingkan bagaimana atau tidak bisa menilai bagaimana efisiensi dari produk Anda gitu ya. Nah, sehingga nanti kedepannya mohon apabila menyampaikan hasil bisa juga disampaikan literatur atau produk yang sejenis sebelumnya, sehingga itu dasar latar belakangnya atau dasar penelitiannya itu kuat. Oke, seperti itu. Terima kasih, sudah cukup. Terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Langitasari, SPD MSI. Kepada Ibu Indah, dipersilahkan. Terima kasih. Nika D. Ayu Paramita Jayanti ya, dan kawan-kawannya selamat datang, selamat bergabung di Banten jauh-jauh ya, kita nyebrang pulau ya, kalau mau datang ke sini tapi nggak perlu nyebrang pulau, ternyata kita sudah ketemu ya. Oke, dari hasil penelitiannya tadi dari salah satu, ini melanjutkan sebenarnya ya dari pertanyaan Bu Imas tadi. Dari salah satu kekuatan katanya ya, kekuatan yang ada dari produk Anda
salah satunya ini saya mencatat di sini adalah memiliki daya serap yang rendah. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini sifat ini merupakan kekuatan bagi si produk yang Anda hasilkan? Bagaimana dengan paving block yang sudah ada? Manakah yang lebih menguntungkan kira-kira? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Nah, setelah kami melakukan pengujian uji daya serap air dengan cara merendam paving block selama 1 minggu dan melakukan pengujian, dan dengan cara memasukkan rumus paving block ini ke dalam rumus daya serap air dengan cara menghitung daya serap air sebelum perendaman dan sesudah perendaman, dan dibagi sesudah perendaman, didapatkan bahwa paving block biokomposit ini memiliki daya serap air yang lebih rendah dibandingkan dengan paving block biasa. Sehingga hal ini mengakibatkan paving block kami ini lebih kuat karena lebih tahan air. Karena yang paving block biasa berapa daya serap airnya? Daya serap airnya sebesar termasuk dalam kualitas tingkat mutu 2, yaitu sebesar 28,3 kg per cm persegi, Ibu. Data itu dari mana? Data itu dari kami pengujian, Ibu. Jadi dua-duanya diuji. Ya, benar sekali. Oke, ya selanjutnya, oke, ini pertanyaan kedua. Sebenarnya ada 4 tapi 2 aja. Anda menggunakan bensin di sana ya dalam proses. Apa sih fungsi dari bensin yang Anda gunakan di sana? Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Nah, kami kan pertamanya melalui penelitian Cahyani. Cahyani itu menggunakan matriks atau perekatnya itu menggunakan resin dan harena. Kemudian kami mencari literatur, dan literatur dari bensin itu dapat melelehkan styrofoam. Nah, bensin ini hanya digunakan sebagai media peleleh dari styrofoam. Sedangkan bahan baku utamanya yaitu styrofoam dan juga sampah organik. Nah, oke. Saya mengutipnya dari tulisan Anda di sini. Bensin bisa menjadi bahan yang dapat melelehkan styrofoam menjadi lem. Dikarenakan bensin sendiri memiliki bilangan oktan yang panjang. Maksudnya gimana ya? Memiliki bilangan oktan yang panjang sehingga dapat dengan mudah bereaksi dengan kandungan serumnya, yaitu setirin. Ini gimana ini maksud pernyataan ini? Benarkah pernyataan yang tertulis di sini seperti ini? Nah, terima kasih. Menurut adalah literatur dari sumber Cahyani 2018. Anda tidak mencantumkan sumber di sini. Sedangkan apakah itu bilangan oktan? Apakah pernyataan ini benar? Saya mempertanyakan pernyataan ini. Jadi menyambung dari Bu Imas tadi ya, di sini hampir sebagian tidak mencantumkan dari mana Anda mengutip. Berarti ini bukan pendapat sendiri kan? Nah dari sini, ini apakah benar pernyataan ini? Nanti coba ya. Ini sebagai pengetahuan Anda, nanti coba bisa baca-baca lagi apa itu bilangan oktan gitu, dan bagaimana pengaruh bensin sebagai lem di sini. Jadi nanti perlu dipelajari kembali ya. Jadi ketika nanti mengutip bisa juga diperhatikan salah benarnya gitu ya. Cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah Langitasari, SSI MPD, atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh KOK Gunawan SP. Kepada KOK dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kelompok dari Nikadek Ayu Paramita ya, dari Bali ya. Saya tanya terkait karya tulis teman-teman. Teman-teman kan menggunakan sampah organik ya. Itu campuran dari apa aja ya? Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Kalau campuran yang Bapak tanyakan ini, campuran dalam pembuatan paving block atau campuran? Ya, dalam pembuatan. Dalam pembuatan paving block ini, kami mencampurkan sampah organik dengan matriks dan filler yang kami jelaskan tadi. Enggak, sampah organiknya itu teman-teman yang dominan apa ya yang diambil dari sampah organik? Kan sampah organik banyak ya, maksud saya dominannya apa gitu, supaya pembuatan paving block itu optimal. Dari sampah organiknya dari mana? Baik, mohon izin menjawab, Bapak. Nah, seperti yang ada di lingkungan kami memilih untuk menggunakan sampah kering dari daun jambu mente, Bapak, karena keberadaannya sangat melimpah di lingkungan sekolah kami. Daun mete? Iya. Oh, terus saya melihat analisis SWOT ya. Ini analisis SWOT-nya teman-teman beranggapan sendiri atau dari wawancara atau gimana analisis SWOT-nya? Maksudnya analisis dari teman-teman sendiri atau gimana?
Analisis SWOT-nya itu sendiri berdasarkan dari hasil uji dan pengalaman kami dalam pembuatan Popping Block Biokomposit. Oh ya, asumsi ya. Saya melihat ada weakness, kelemahan. Kelemahannya harganya lebih mahal. Terus proses penjemurannya lebih lama. Itu teman-teman gimana cara mengatasinya? Sedangkan kan kita di Indonesia pengennya yang murah gitu kan harganya kalau pembuatan paving block gitu. Apalagi skalanya banyak gitu, besar. Terima kasih Bapak. Ya. Dengan adanya kelemahan daripada kami berupa harga yang mahal, kami akan menciptakan produk yang lebih berkualitas. Seperti itu Pak. Penjemurannya lebih lama ya? Berapa jam atau berapa hari? Penjemurannya membutuhkan waktu 1 hari Bapak. 1 hari 24 jam. Oh, gitu. 12 jam Pak. 12 jam, setengah hari. Iya Pak. Iya. Maksud saya dari analisis SWOT itu teman-teman harus meminimalisir weakness-nya, kelemahannya. Seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Ya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan selamat pagi dan Om Santi Santi. Ya, terima kasih kepada SMA Negeri Bali Mandara yang telah mempresentasikan ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Juri atas pertanyaannya. Kita lanjut ke peserta yang keempat. Dari SMA Negeri 15 Pandeglang dengan Ketua Kelompok TB Ar-Rafi'i Nabiil Ubaidillah. Sebelumnya kepada SMA Negeri 15 Pandeglang, untuk PowerPoint apakah ditayangkan sendiri atau melalui panitia? Udah melalui panitia aja. Oke, baik. Silakan kepada operator untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. So, first of all, let me introduce my team. My name is Detia Udina. His name Ajidan Hajiz, and his name TB Arafi Nabiil Ubaidillah. Well, today we're going to presentation our research is about the utilization the coconut dried waste for making tissue, atau pemanfaatan limbah ampas kelapa untuk pembuatan tisu. Oke. Latar belakang dari penelitian kami dikarenakan industri kertas tisu saat ini masih banyak menggunakan kayu sebagai bahan bakunya. Dengan memikirkan pentingnya hutan yang saat ini terus berkurang keberadaannya dan memakan waktu yang cukup lama untuk dapat menumbuhkan kembali pohon, maka diadakanlah penelitian ini. Tisu juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi orang-orang di seluruh dunia. Hal ini terbukti bahwa dalam 20 industri tisu merupakan industri yang paling cepat tumbuh di antara produk lain yang termasuk dalam industri kertas. Next, Kak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah ampas kelapa sebagai bahan baku pembuatan kertas selain kayu dari pohon. Dan bagaimana pengaruh variasi penambahan NaOH5m terhadap karakteristik kertas tisu yang terbuat dari ampas kelapa, serta bagaimana ketebalan, gramatur, dan ketahanan tarik dari kertas tisu dari ampas kelapa. Kajian teori ini diantaranya kertas tisu. Kertas pertama kali diciptakan oleh bangsa Cina. Sai Lun adalah orang pertama yang menemukan kertas yang dibuat dari bahan bambu yang mudah didapatkan di Cina pada tahun 101 Masehi. Menurut Wikipedia, pada tahun 2014, tisu merupakan kertas lembut, mudah menyerap, dan mudah dibuang. Yang digunakan pada wajah. Industri tisu merupakan industri yang paling cepat tumbuh di antara produk lain yang termasuk dalam industri kertas. Bahkan di Asia Pasifik, 100% masyarakat di daerah urban menggunakan tisu sebagai kebutuhan utama sehari-hari. Next. Yang kedua adalah kelapa dan ampas kelapa. Kelapa termasuk tumbuhan satu atau tumbuhan monokotil, berakar serabut dan termasuk golongan palem. Menurut Putri 2010, dari 100 butir kelapa menghasilkan 19,50 kg ampas kelapa dan dapat diasumsikan satu butir kelapa
menghasilkan 195 gram ampas kelapa. Berdasarkan tersebut, dapat diperkirakan bahwa potensi ampas kelapa sebesar 41.640 ton per tahun. Ampas kelapa ini merupakan limbah yang belum dimanfaatkan karena adanya zat anti nutrisi yang terkandung di dalamnya, yaitu 61% serat galaktomanan, 26% manan, dan 16% selulosa. Next. Penelitian kami ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulfianti pada tahun 2015 tentang pemanfaatan ampas kelapa sebagai bahan baku tepung kelapa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ampas kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku tepung kelapa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Andini pada tahun 2019 tentang pengaruh konsentrasi NaOH terhadap pembuatan kertas tisu dalam daun sirih hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi NaOH pada proses pemasakan pulp tisu, semakin banyak juga kertas yang akan terbentuk. Next, Kak. Penelitian ini kami lakukan dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2020 di Lab Kimia SMA Negeri 15 Pandeglang. Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat gelas pada umumnya, meja pencetak 30 x 50 cm persegi, magnetic stirrer, mortar dan stremper, kain saring, neraca analitik, pemanas listrik, dan blender. Bahan-bahan yang digunakan adalah ampas kelapa, NaOH 5M sebagai bahan pemasak atau pembentuk pulp, chemical pulping, H2O2 sebagai pemutih, dan lem kayu sebagai perekat. Berikut adalah bagan prosedur penelitian. Next. Adalah foto-foto kegiatan penelitian kami dari mulai penjemuran ampas. Next, Kak. Pembuatan larutan NaOH 5M, penambahan variasi volume NaOH 5M, penambahan 0,1 gram lem kayu, proses pemanasan agar terbentuk pulp, proses pencetakan dan pengeringan, tisu hasil pengeringan, uji organoleptik pada tisu nomor 2, pengukuran ketebalan dengan mikrometer. Kesimpulannya, tisu nomor 1 mudah hancur dikarenakan kurangnya NaOH. Panjang. Next, Kak. Nah, inilah proses penarikan. Yang tadi itu panjang awal dan ini adalah panjang akhir tisu nomor 3. Next, Kak. Nah, berdasarkan hasil pengukuran sifat karakteristik berdasarkan Nasional Indonesia, tisu nomor 3 memperoleh tisu nomor 3 adalah tisu terbaik dari penelitian kami yang memiliki rata ketebalan 0,45 mm, gramatur 360 gram per meter persegi dengan panjang awal 2 cm dan panjang akhir 2,60 cm dengan elastisitas 30%. Next, Kak. Berikut adalah grafik perbandingan tisu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tisu nomor 3 memiliki ketebalan dan gramatur yang lebih kecil dibandingkan tisu nomor 2 dengan nilai 0,45 mm dan 360 gram per meter persegi. Akan tetapi, tisu nomor 3 memiliki daya tahan terhadap kuat tarik elastisitas yang lebih baik, yaitu sebesar 30%. Sedangkan nilai elastisitas pada tisu nomor 1 dan 2 berturut-turut adalah 25%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi penambahan NaOH yang paling baik untuk membentuk pulp tisu pada volume 10 mili NaOH 5M. Next, Kak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konsentrasi NaOH yang memengaruhi jumlah serat selulosa yang larut ke lindi hitam. Sedangkan pada variasi penambahan volume 1 mili NaOH 5M, kertas tisu hanya memiliki nilai gramatur 240 gram per meter persegi dan elastisitas 15%.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, ampas kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti pembuatan kertas tisu selain kayu dari pohon. Yang kedua, pengaruh variasi penambahan volume NaOH 5M yang paling baik dihasilkan pada kertas tisu nomor 3 dengan jumlah volume NaOH yang ditambahkan sebesar 10 mili. Yang ketiga, karakter ketiga memiliki rata ketebalan 0,45 mm, gramatur 360, dan nilai elastisitas 30%. Berwarna putih, bertekstur halus, dan dapat membentuk lembaran utuh. Saran dari penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menambah daya tahan atau kekuatan kertas tisu yang terbuat dari ampas kelapa ini. Dan pengujian dengan menggunakan kromografi HPLC untuk menganalisis struktur dan karakteristik tisu yang terbentuk. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Next, Kak. That's all our presentation. Thank you for attention and sorry for our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita juga mempunyai slogan, Kak. Apa tuh? Sekarang dengan memakai tisu ramah lingkungan. Go green. Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah keren sekali ya. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Indah Langitasari, SSI MPD. Kepada Ibu Indah dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk TBA Arafi dan kawan-kawan. Ya, selamat Anda sudah bisa sampai tahap ini. Oke, pertanyaan dari saya, Anda mencoba membuat tisu dari ampas kelapa. Di sini dalam prosesnya Anda menggunakan reagen NaOH. Apa sih fungsi dari NaOH itu yang Anda gunakan? Izin menjawab. Sebagai pelarut pelepas selulosa yang terdapat dalam ampas kelapa. Bisa nggak kalau diganti dengan pelarut lain? Kami belum mencoba dengan pelarut lain, cuma kami hanya menggunakan larutan NaOH. Yang lain belum kami coba. Dan menurut selanjutnya, tadi itu ya, dari beberapa produk yang Anda dapatkan itu ada 3 kali pencetakan ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Nah, itu sudah Anda coba gunakan belum? Sudah, Bu. Yang bagus, Berikut ada yang sampelnya. Ini untuk contoh sampel nomor 1 yang mudah hancur. Dan ini sampel nomor 2 memiliki ketebalan yang sangat cukup tinggi ya. Oke, yang ketiga, yang ini yang sampel terbaik dari yang kita uji. Kalau kena air gimana? Kendalanya kami sih belum mencoba tes dengan air, Bu. Tapi untuk memakai cuma sekali pakai. Pemakaian cuma sekali pakai gitu. Iya, tisu itu biasa juga sekali pakai kan. Maksud saya ketika dia diujikan dengan air, bagaimana itu juga harus Anda pertimbangkan. Terus selanjutnya, tadi Anda mengatakan bahwa di slogan Anda yang terakhir mengajak untuk menggunakan tisu yang ramah lingkungan. Memang tisu yang ada saat ini nggak ramah lingkungan? Sudah, karena tidak memerlukan penebangan hutan. Itu alasannya. Kalau dari segi sampahnya? Sedangkan 1 pohon aja, Bu ya. Itu satu box tisu yang bersih 20 set gitu, set. Sudah, Bu? Udah. Oke, cukup kita jadi. Ya, terima kasih kepada Ibu Indah Langitasari, SSI MPD yang telah memberikan pertanyaan. Lanjut, untuk pertanyaan kedua, mungkin akan disampaikan oleh Ibu Imas Eva Wijayanti, MSI. Kepada Ibu Imas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, SMA 15 lagi ya, luar biasa ini SMA 15 ya. Jadi siapa yang bilang Pandeglang pedalaman, saya juga orang Pandeglang ini. Ya,
Baik, saya pertanyaannya latar belakang kenapa sih kalian memilih produk ini ya? Apa namanya? Produk ampas kelapanya. Kenapa dijadikan tisu ya? Kan ada tadi penelitiannya siapa itu ya? Yang membuat ampas kelapa itu untuk terigu ya, jadi tepung ya, jadi tepung kelapa. Nah itu, jadi kenapa kalian memilih menjadi tisu gitu? Karena tisu juga mengandung selulosa seperti serat kayu. Iya, maksudnya kenapa enggak jadi kertas, kenapa enggak jadi tepung gitu? Apakah berkaitan dengan efisiensi atau apa? Karena saat ini industri kertas tisu adalah industri yang paling cepat tumbuh di antara produk lain yang termasuk dalam kategori kertas. Berarti kalian lebih ke apa? Padat karya gitu ya? Ya. Nah, berarti ini kaitan dengan efisiensi. Jika kalian diberi kesempatan atau diberi challenge atau tantangan gitu, apa yang akan kalian lakukan pertama kali terhadap produk kalian ini? Kami akan izin menjawab. Kami akan melakukan proses penelitian lebih lanjut tentang tisu yang kami buat, lalu dibuat menjadi lebih baik lagi dan semaksimal mungkin dari yang sudah kami buat sekarang ini. Oke, baik. Ya udah, cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Imas Eva Wijayanti yang telah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Kak Oka Gunawan SP. Kepada Kak Oka, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini dari SMA 15 Pandeglang juga ya? Berarti satu sekolah ada 2 kelompok yang lolos ya? Tapi orang-orangnya beda ya? Iya. Oh iya. Iya. Pandeglang. Hebat lah ya. Terkait limbah ampas kelapa itu teman-teman menggunakannya limbah ampasnya yang mana, yang udah digunakan atau gimana? Betul Kak, yang sudah digunakan. Yang sudah istilahnya nggak layak pakai gitu? Iya, yang sudah disaring menjadi santan. Santan, oh iya. Santan. Itu teman-teman dapat inovasi ampas kelapa itu dari mana gitu? Ada penelitian sebelumnya atau teman-teman dapat informasinya dari mana? Ya kebetulan orang tua saya juga ini punya usaha nasi uduk, jadi saya melihat ampas kelapa itu terbuang begitu saja dan saya mempunyai ide untuk membuat seperti tisu karena di dalam ampas kelapa juga mengandung selulosa seperti serat kayu. Oh, seperti itu. Untuk pembuatan tisunya efisiensi biayanya bagaimana teman-teman? Apakah lebih murah atau lebih mahal untuk pembuatannya dibandingkan dengan tisu dari pohon? Tentu saja lebih murah Kak dan ramah lingkungan. Kami hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat Itu saja sangat mudah dibuat dan harganya terjangkau. Dan juga efisien karena tidak merusak lingkungan alam seperti penebangan hutan yang berlebihan untuk membuat tisu. Oke, cukup dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk Kak Oka Gunawan SP yang telah memberikan pertanyaannya. Baik teman-teman sekalian, para finalis, kita lanjut ke peserta yang terakhir. Yaitu dari SMA Negeri 1 Teras dengan Ketua Kelompok Rafli Andreansyah. Kepada SMA Negeri 1 Teras, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih. Kami dari SMA 1 Teras izin share screen boleh ya Kak? Ya, silakan. Boleh. Sudah terlihat Kak PowerPoint-nya? Apakah sudah terlihat Kak PowerPoint-nya dengan jelas? Sudah terlihat. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengolahan air limbah melalui elektrokoagulasi dan filtrasi dengan pemanfaatan absorben kitosan cangkang bikicot Achatina fulica untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Gisela Aulia Rahman dan kedua rekan saya Nadia Dinda Aisyah Putri dan Rafli Andriansyah. Latar belakang, limbah cair merupakan buangan dari suatu proses produksi yang berwujud air, di mana salah satu jenis limbah cair yaitu limbah cair dari proses pembuatan tahu. Namun, dewasa ini banyak para pelaku industri yang langsung membuang limbah mereka pada areal sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini tentu berdampak buruk bagi lingkungan karena kandungan polutan yang terdapat pada limbah dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk menciptakan alat pengolahan limbah dengan menerapkan prinsip elektrokoagulasi, filtrasi, dan absorpsi, serta penerapan prinsip serta pemanfaatan kitosan cangkang bikicot dalam proses absorpsi. Seperti nampak pada gambar. Dari latar belakang yang ada, kami mengajukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerja alat elektrokoagulasi dan filtrasi? Lalu, bagaimana pengaruh kitosan cangkang bikicot dalam proses absorpsi? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas air hasil elektrokoagulasi dan filtrasi terhadap pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup ikan nila. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di SMA Negeri 1 Teras dengan kurun waktu 2 bulan. Dengan jenis penelitian berbasis eksperimen dan perpustakaan. Selanjutnya, sampel penelitian yang kami gunakan ialah 500 ekor ikan nila dan 50 tanaman cabai. Adapun analisis data yang kami gunakan meliputi analisis pH, suhu, DO, tan, dan kadar logam menggunakan uji laboratorium. Selain itu, kami juga menganalisis efektivitas air daur ulang terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Lantas, bagaimana mekanisme kerja alat elektrokoagulasi dan filtrasi? Nampak pada gambar, alat terbagi menjadi 4 bagian. Pada kotak pertama terjadi proses elektrokoagulasi, kotak kedua absorpsi, kotak ketiga filtrasi, dan kotak keempat merupakan penampungan air hasil daur ulang. Nah, pada kotak pertama, air limbah dielektrokoagulasi oleh parat aluminium dengan arus lintas arah yang telah diubah dari AC menjadi DC menggunakan adaptor, di mana plat kami susun secara sejajar dengan lebar 1 cm dengan letak anoda dan katoda berselang-seling. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan agar proses elektrokoagulasi dapat berlangsung lebih cepat. Pada tahap ini juga terjadi reaksi reduksi oksidasi, di mana pada katoda aluminium mengalami reduksi dengan penambahan ion OH dan membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen yang mampu menaikkan flok-flok ke suspensi menuju ke atas permukaan, seperti nampak pada gambar. Sedangkan pada anoda, aluminium mengalami oksidasi yang mampu mengundangkan zat-zat terlarut pada air limbah, sehingga menjadi sedimentasi, seperti nampak pada gambar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada reaksi kimia berikut. Pada anoda, aluminium mengalami oksidasi dengan hasil reaksi kimia Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektronin. Sedangkan pada katoda, aluminium mengalami reduksi dengan hasil reaksi kimia 2H2O ditambah 2 elektronin menjadi 2OH- ditambah H2. Dari kedua reaksi kimia tersebut, kemudian kami serahkan, lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil akhir ion AlOH4- yang dapat mengikat kotoran pada air limbah. Setelah mengalami proses elektrokoagulasi, maka air akan mengalami kenaikan pH. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan hidrogen mengalami disasosiasi menjadi hidrogenium. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya uji laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Boyolali, di mana pH yang mulanya 4,4 setelah mengalami elektrokoagulasi naik menjadi 7,1.
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa air limbah sudah dapat dalam kategori netral karena memiliki 7 pH 7,1. Setelah mengalami proses elektrokoagulasi, maka air kami alirkan menuju kotak kedua, di mana untuk penambahan kitosan cangkang bekicot. Perlu diketahui, pada tahap ini kami menggunakan gearbox berkecepatan 200 rpm. Mengapa demikian? Hal ini tujuan agar kitosan cangkang bekicot dapat larut secara menyeluruh pada air, di mana pada proses absorpsi kitosan cangkang bekicot berfungsi sebagai pengikat unsur pencemar, khususnya logam berat. Partikel logam akan tertarik oleh kitosan dan membentuk gumpalan. Gumpalan tersebut akibat adanya tertarik oleh gearbox, seperti nampak pada gambar. Setelah mengalami proses absorpsi, maka air akan mengalami penurunan kadar logam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya uji laboratorium, di mana kadar besi yang mulanya 4,16 mg per liter turun menjadi 0,07 mg per liter. Sedangkan pada kadar mangan yang mulanya 8,90 mg per liter turun menjadi 0,31 mg per liter. Pada treatment pertama. Kemudian pada treatment kedua, besi juga mengalami penurunan sebesar 0,05 mg per liter. Dan mangan juga mengalami penurunan sebesar 0,27 mg per liter. Kemudian pada treatment ketiga, besi juga mengalami penurunan sebesar 0,02 mg per liter. Hal tersebut juga termasuk dalam kategori standar karena di bawah angka 1,0 mg per liter. Dan mangan juga mengalami penurunan sebesar 0,20 mg per liter dan juga masuk kategori standar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa air limbah bahwa pada treatment ketiga merupakan treatment yang paling tepat pada efektivitas air limbah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan gugus amina pada kitosan berperan sebagai kation yang mampu berkaitan dengan logam berat dan sebagai penggerak pada logam berat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian diperlukan adanya penjernihan air, yaitu dengan menggunakan filter. Pada filter bagian pertama, kami menggunakan batu zeolit yang telah diaktifkan, yang berfungsi untuk mengikat zat-zat pengotor yang terdapat di dalam air limbah. Kemudian, pada filter kedua, kami menggunakan pasir silika yang mampu mengikat zat pembau yang terdapat di dalam air limbah. Dan yang terakhir, kami menggunakan arang aktif dari cangkang bekicot yang berfungsi untuk menjernihkan air karena kandungan kitinnya. Kemudian, air hasil filtrasi kami alirkan menuju kotak keempat untuk ditampung. Nampak pada layar, ini merupakan perbandingan air limbah, air hasil elektrokoagulasi, dan air hasil filtrasi. Dalam hal ini, air sudah dapat dikategorikan sebagai air bersih. Mengapa demikian? Karena hal ini sesuai dengan uji laboratorium yang menyatakan bahwa air limbah yang semula berbau menjadi tidak berbau, dan kandungan warna yang sebelumnya 742 turun menjadi 24 pada